Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Babon BK Super ya, channel yang berisikan tentang seputar peternakan ya teman-teman. Oke teman-teman, siang hari ini aku mau sharing sedikit ya teman-teman, bagaimana ternak entok yang baik untuk pemula ya, biar kita bisa menghasilkan untung jutaan rupiah setiap bulannya ya teman-teman. Pasti teman-teman menginginkan hal yang seperti itu ya teman-teman. Dengan ternak entok kita bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah ya tiap bulannya ya teman-teman. Oke teman-teman, simak videonya sampai selesai ya teman-teman, biar nanti teman-teman tidak salah paham ya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman, biar teman-teman tidak ketinggalan update video terbaru dari kita ya teman-teman. Oke teman-teman, hal yang pertama yang harus kita lakukan agar ternak entok berkembang ya, yang pertama tentunya teman-teman harus membuat kandang ya. Itu syarat wajib pertama ya. Sebenarnya kalau nggak bikin kandang juga nggak masalah ya, tapi untuk menghasilkan benih-benih rupiahnya itu agak susah ya teman-teman. Banyak sekali faktornya ya kalau misalkan entok kita itu nggak dikasih kandang ya teman-teman. Dengan sistem umbaran bebas di pekarangan itu banyak sekali faktornya ya. Salah satunya itu mudah terserang penyakit ya entoknya ya. Jadi untuk mengamankan entok kita terhindar dari serangan penyakit ya, entok kita bikinkan kandang seperti ini ya teman-teman. Ini kandang semi umbaran ya. Ini. Jadi sekelilingnya itu kita pagar ya teman-teman, biar entoknya itu nggak berkeliaran kemana-mana ya. Dan teman-teman itu nggak usah khawatir jika mempunyai lahan yang sempit ya, teman-teman tetap bisa beternak entok dengan lahan yang sempit ya, dan tetap bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah ya teman-teman, asal teman-teman mau belajar telaten dalam mengurus ternaknya ya. Untuk kandang ini teman-teman tinggal menyiapkan lahan yang ada aja di rumah ya, nggak usah terlalu luas juga, terus juga nggak usah seperti itu ya teman-teman. Yang penting teman-teman ada lahannya ya kita manfaatkan ya, nggak usah harus ada lahan yang luas atau kandang yang bagus, itu nggak harus ya teman-teman. Jadi seadanya, yang penting entok kita itu terlindungi ya, nggak berkeliaran kemana-mana ya teman-teman. Yang kedua, kita harus memilih indukan yang bagus ya teman-teman, seperti harga jual yang tinggi, memilih bobot dan kesehatan entok ya teman-teman. Untuk memilih indukan yang baik, teman-teman harus memperhatikan 3 syarat mutlak tadi ya teman-teman. Nah, ada beberapa jenis entok itu yang harga jualnya tinggi ya. Kalau dengan harga jual yang tinggi tentunya teman-teman akan lebih cepat menghasilkan rupiah ya. Dan ada juga entok dengan harga jual yang standar atau biasa ya. Itu untuk jenis entok lokal ya, biasa ya teman-teman. Nah, untuk saat ini itu jenis entok itu sudah banyak sekali yang dibudidayakan ya. Juga ada juga yang sudah dilombakan ya, mulai dari bobot, keunikan, warna bulu ya teman-teman ya. Untuk entok ya itu sudah ada yang dibudidayakan ya, menjadi lebih bagus lagi ya, menjadi lebih menarik lagi ya teman-teman. Jadi teman-teman tinggal milih nih jenis entok apa yang mau teman-teman pelihara ya. Tentunya dengan nilai jual yang tinggi teman-teman akan cepat mendapatkan pundi-pundi rupiah ya. Kemudian yang ketiga, teman-teman harus memperhatikan pakannya ya teman-teman. Pakan entok itu ada yang bilang entok itu boros, pakannya banyak ya. Tapi teman-teman nggak usah khawatir ya teman-teman. Pakan entok itu justru banyak yang gratis, banyak yang murah yang kita bisa ambil dari alam ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah khawatir untuk pakan entoknya ya. Nggak usah takut terlalu mahal. Kalau teman-teman menggunakan pakan pabrikan, otomatis biaya produksi akan semakin mahal. Tapi kalau teman-teman bisa memanfaatkan pakan yang tersedia di alam yang gratis, pasti akan menghasilkan untung ya, untung yang lebih banyak ya teman-teman. Pakan gratisan ini yang tersedia dari alam ini juga nilai kandungan nutrisinya itu juga sangat bagus ya.
tidak kalah dengan pakan pabrikan ya teman-teman. Nah, salah satu pakan alternatifnya ya, yang murah ya teman-teman. Teman-teman itu bisa menggunakan ampas tahu yang difermentasi ya. Nah, ampas tahu yang difermentasi kemudian dicampur dengan jenis dedaunan, entah itu daun pepaya, daun mengkudu, itu bisa ya teman-teman untuk bahan pakan campuran entok ya. Kemudian dicampur dengan dedak ya, itu bisa sekali ya untuk pakan ternak entok ya. Kita fermentasi ampas tahunya ya. Nah, untuk pakan fermentasi kalau misalkan teman-teman sibuk ya di dunia luar sana, maksudnya sibuk bekerja ya, ternak entok itu hanya untuk kegiatan di waktu luang ya. Jadi teman-teman kalau menggunakan pakan fermentasi itu akan lebih menguntungkan ya, menghemat waktu dan tenaga ya. Karena kalau kita menggunakan pakan fermentasi, kita cukup misalkan 1 minggu nih, kita bikin pakan untuk selama 1 minggu ya. Nah, di hari Minggu kita fokus nyari bahan pakan alternatif ya. Yang kita sediakan itu agak banyak, kira-kira itu cukup untuk 1 minggu ke depan ya. Nah, bahan pakan tersebut kita fermentasi ya, dan nanti pada hari berikutnya ya, tentunya teman-teman sudah tidak mencari lagi ya, tidak mencari bahan alternatif pakannya ya teman-teman. Nanti kan teman-teman nyari lagi di hari Minggu lagi ya, ketika teman-teman sudah libur bekerja, sudah ada di rumah ya. Jadi dengan pakan fermentasi teman-teman akan lebih menghemat waktu ya teman-teman, waktu dan tenaga ya pastinya ya. Jadi menggunakan pakan fermentasi ini lebih menghemat tenaga dan waktu jika teman-teman sibuk bekerja di luar sana ya. Untuk pemberian pakannya sendiri itu kita berikan sehari itu 2 kali ya teman-teman, pagi dan sore. Nah, kalau menggunakan pakan fermentasi kan kita udah tinggal ngambil, tinggal taruh saja ya, sudah tidak mencampurkan langsung pakannya lagi ya, tinggal taruh aja ya teman-teman. Nah, karena kita ngasih makannya pagi dan sore, kalau siang hari, kalau entok kita berada di kandang seperti ini ya, pasti kalau siang hari jam 12-an pasti udah lapar ya. Nah, untuk siang harinya kita bisa kasih cemilan ya teman-teman. Cemilannya berupa apa? Yaitu bisa menggunakan daun pepaya ataupun daun pisang ya teman-teman. Daun pisang yang masih muda ya, itu sangat bisa sekali untuk cemilan entok kita di siang hari. Itu sangat bisa sekali ya, menggunakan daun pepaya ataupun daun pisang yang masih muda. Ataupun kalau misalkan ada gedebuk pisang, udah gedebuk pisangnya kita belah jadi 2, kita taruh, pasti nanti habis sama entok kita ya teman-teman. Jadi sangat mudah sekali untuk membuatkan cemilan. Nah, itu dia sharing kita sore ini ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman semua dan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jika ingin menghasilkan uang jutaan rupiah tiap bulannya, tentunya teman-teman harus telaten dalam menjaga dan merawat entok kita ya. Dan kita meminimalisir biaya pakan ternaknya ya. Kita cari yang murah, yang gratis, tapi yang mempunyai nilai nutrisi yang tinggi untuk entok kita ya teman-teman. Banyak sekali yang tersedia di alam ya, yang mempunyai nilai nutrisi yang tinggi untuk entok kita ya teman-teman. Jadi nggak usah khawatir yang pengen beternak entok takut biaya pakannya mahal itu nggak usah khawatir, karena ternak entok kita bisa menggunakan pakan alternatif yang murah, yang gratis, yang tersedia dari alam ya, dengan nilai kandungan gizi yang sangat tinggi untuk entok kita ya teman-teman. Jadi nggak usah takut ya jika teman-teman ingin beternak entok ya. Dan jika teman-teman suka dengan video ini ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya ya teman-teman, biar teman-teman tidak ketinggalan update video terbaru dari aku. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf ya teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.